Ketika menang Mas Mbak ini, baik yang juara maupun finalis ini kan ada tanggung jawab juga di kegiatan di Pemda. Bisa dijelaskan juga kegiatannya di Pemda itu apa aja? Gitu. Sebenarnya Klaten ini wilayah strategis ya Mas, karena kita juga termasuk dalam KSPN 1. Ya. Nah. Apa itu KSPN? Apa itu KSPN 1? Bajumu ini. Iya, siap. Sekarang Admindo sudah menjadi CV. Nah, artinya ke depan tidak hanya sekedar berkegiatan, berorganisasi, tapi juga ada sisi cuannya. Ini yang bikin orang tua nanti juga membolehkan anak mudanya untuk berorganisasi kan gitu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jaya, salam kebajikan, rahayu. Ketemu kembali bersama saya Hamnang di Nyuri Bareng. Dan hari ini edisinya berbeda lagi. Kalau kemarin kita ada edisi bersama teman-teman di Kepala OPD Pemda dengan judul Pemda Menyapa. Hari ini sesuatu yang berbeda. Hari ini kita tidak bersama Pemda, namun bersama dengan generasi-generasi muda Kabupaten Klaten yang sangat potensial, yang luar biasa, terutama di bidang pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini kita sudah ketemu dengan narasumber, ada 3 orang nanti, kita ngobrol-ngobrol bersama perwakilan dari Admindo Klaten. Apa itu Admindo Klaten? Ayo kita ngobrol bareng. Halo, sore. Selamat sore, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Baik, Mas. Ini ada Admindo Klaten. Admindo Klaten itu adalah Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Nah, di Kabupaten Klaten ini ada cabangnya kan begitu ya? Karena pemilihannya itu ada pemilihan Duta Wisata tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah, ini yang di tingkat kabupaten. Barangkali bisa diperkenalkan dulu nih, teman-teman yang datang ini siapa aja ini? Oh iya. Selamat sore, kami dari Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kabupaten Klaten. Untuk kesempatan hari ini yang datang, saya Dewan dan juga ada Tias dan juga Anissa. Gitu. Boleh di spill angkatannya, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Jadi angkatannya Asosiasi Duta Wisata itu setiap tahun ada pemilihan, ada angkatan-angkatan. Nah, kebetulan saya juga salah satu lulus ya. Cuma sudah terlalu dulu karena 2010 dulu ya. Udah lama banget. Nah, barangkali juga di spill nggak apa-apa, sekalian jagongan. Saya ya deket-deket sama Mas Ham sih, Mas. Iya, tahun berapa dulu Dewan? 2013. Oh, Dewan itu 2013. Terus? Kalau saya 2015. 2015. Kalau saya 2018. 2018 itu agak lumayan muda lah ya. Agak lumayan muda. Nah, ini kan Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kabupaten Klaten. Tentu bicara duta wisata itu berarti duta pariwisata dan budaya. Kegiatannya pasti banyak sekali. Barangkali bisa ngobrol dulu. Ini kegiatan yang dalam waktu dekat apa ini teman-teman Admindo ini? Kalau kegiatannya kita mau hajat terbesar kita nih, Mas. Oh, hajat terbesar tahunan ya? Iya, hajat terbesar tahunan nih. Karena biasanya kan ada banyak program kan, Mas ya. Tapi untuk yang utamanya yang setiap tahun itu ada, itu pasti pemilihan Duta Wisata Mas Mbak Klaten. Oh, berarti tahun ini ada lagi Mas Mbak Klaten. Setelah vakum berapa tahun ini kalau boleh tahu ini? Vakum 3 tahun. 3 tahun. 4 tahun ya. Vakum tidak ada pemilihan Mas Mbak. Berarti ini yang kemarin menjabat lama banget ini ya berarti ya? 4 tahun Mas Mbak Klaten 2019 berarti ya. Wah, luar biasa ini. Dari SMA mungkin sampai kuliah mau lulus itu. Iya, kemarin itu masih kelas 3, terus sekarang udah mau lulus. Udah mau lulus ya? Luar biasa. Gitu. Nah, tahun ini ada pemilihan Mas Mbak lagi. Ya, barangkali bisa diceritakan kapan pemilihannya, terus kemudian konsepnya seperti apa, sama mungkin ini range waktunya kapan ini? Karena ada tahapan-tahapan ya biasanya Mas Mbak itu. Untuk pemilihannya sendiri itu untuk grand finalnya kita gebiarnya 10 besar itu pada tanggal 8 Juli, Mas. Oh, berarti grand finalnya 8 Juli. Rencana di mana itu nanti? Kalau grand finalnya di alun-alun. Oh, dari alun-alun ya luar biasa. Berarti sudah bisa tonton orang banyak. Iya, dibuka untuk umum. Terus tahapannya mulai kapan ini? Untuk acara terdekatnya kita akan go to school besok tanggal 9 Mei yang kita akan muter di sekolah-sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Terus untuk selanjutnya
itu kita akan ada technical meeting ya Mas. Dan sebelum ada technical meeting itu nanti kita juga biasanya pergi kita jalan-jalan ke CFD nih Mas. Kita sosialisasi juga di CFD dan kita ada agenda mingguan. Biasanya setiap Jumat itu kita ada Ghost to Cafe. Jadinya ada program baru ya. Iya, program baru. Belum ada tuh kayaknya. Karena belum ada kafenya dulu. Angkanya dulu ya. Harus kepetan dulu Mas. Iya, makanya. Oh iya. Dulu saya punya kafe. Lupa saya. Sekarang udah menjamur Mas kafenya. Makanya sekarang kita ada agenda meet up at Windows setiap hari Jumat di kafe-kafe. Itu nanti biasanya kita akan announce-nya di Instagram Mas Mbak Klaten gitu. Jadi kan sekalian rapat, nanti ada sesi buat kalau ada yang datang tanya-tanya gitu. Jadi rapat panitia, sekaligus kalau ada yang datang tanya-tanya bisa di situ. Jadi kita kayak buka stand gitu loh Mas. Oh, stand di situ. Memang sekarang trennya kayak gitu ya, kalau event itu mesti nongkrong di kafe, rapat sekaligus ini. Iya. Jadi kita bawa backdrop sama foam. Kan tadi disampaikan ada program yang namanya Ghost to School, berarti teman-teman Admindo sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam rangka pemilihan Masba. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik mau ikut pemilihan Masba, ini syaratnya apa aja? Barangkali banyak yang belum tahu juga, nah, bisa diinformasikan gitu. Iya, untuk syaratnya itu yang penting minimal sudah berumur 17 tahun ya Kak, dan maksimal 17 tahun. 17 tahun dan maksimal 24 tahun. Nah, itu yang pertama. Iya, yang kedua berdomisili di Kabupaten Klaten. Berdomisili, berarti KTP ya Klaten boleh? Yang boleh, domisilinya di Klaten. Yang penting kan putra Klaten. Terus sebenarnya yang paling riskan tuh semuanya pasti bertanya tinggi badannya boleh berapa sih Kak? Itu sih. Kalau dari kita kebetulan kan ada batas minimal tuh 160. Itu untuk yang perempuan. Perempuan 160. Mbaknya 160. Kalau yang laki-laki itu 165 ya Kak? Oh, belum naik ya dari dulu itu? Iya, belum naik Mas. Aman berarti? Masih aman. Kalau di institusi kepolisian, di TNI itu kan sudah 110 kita masih 165 aman berarti. Nah, monggo teman-teman yang di range usia itu, terus kemudian ada ketertarikan di dunia pariwisata kebudayaan, boleh banget gabung karena itu yang luar biasa sekali. Dulu saya juga alumnus di situ dan banyak hal bisa ditempat di situ. Nah, ngomong banyak hal ini bisa kita ulik satu persatu ini. Nah, nanti setelah kemudian mengikuti pemilihan Masba, baik yang menang maupun yang kalah. Terus kegiatannya apa itu nanti? Boleh di-sharing juga barangkali. Oke. Kalau kegiatan ini kan Admindo kan? Jadi setelah ikut pemilihan Masba, itu semuanya tergabung di Admindo, di organisasinya. Nah, inilah yang nanti ada banyak kegiatan di situ lah. Barangkali bisa di-sharingkan, Mas. Kalau seperti biasa, kalau dulu long run campaign-nya waktu Mas Ham masih di sana juga masih kita pakai Mas yang Everyone is Tourism Ambassador itu. Nah, itu jadi itu semua yang udah daftar di pemilihan itu nanti kita akan hubungi untuk nanti sama-sama aktif di organisasi. Jadi tidak hanya yang 10 besar atau yang tapi semua peserta baik yang menang yang kalah masuk 10 besar, nggak masuk 10 besar, semuanya masih di komunikasi. Iya, termasuk saya kan juga dulu itu ya Mas ya. Terus ya nggak apa-apa kan dulu memang bukan dari yang juara tapi aktif. Dan di organisasi ternyata berkualitas gitu loh. Bukan berarti yang nggak juara itu nggak berkualitas gitu. Terus nanti kalau biasanya kita habis pemilihan itu nanti kita otomatis membantu yang untuk ke Jawa Tengah dulu. Kita fokus untuk menyiapkan juara satunya nih, Mas Klatennya sama Mbak Klatennya ke Jawa Tengah. Gitu. Akan bertarung dengan kabupaten kota seluruh Jawa Tengah. Itu nanti kan kita juga seperti jadi officialnya gitu ya Mas ya. Pasti. Semuanya membantu. Jadi meskipun yang maju itu satu pasang tapi semuanya ikut terlibat. Support, betul. Seperti itu. Kemudian yang lain seperti kalau untuk kegiatan yang lain kita ada banyak seperti nanti ada makrab itu. Pasti ada di organisasinya ada makrab, kegiatan sosial, kemudian ada juga one day tour itu yang mengenalkan internal kita nanti kita ke tempat-tempat wisata dan pelaku-pelaku wisata tidak cuma datang ke sana tapi kita juga melakukan dialog dengan pelaku-pelaku wisata yang di sana. Kira-kira kita sebagai duta wisata itu bisa membantu apa sih gitu. Seperti itu. Kebanyakan itu di organisasinya. Selain di organisasinya, ketika menang Masba ini, baik yang juara maupun finalis ini kan ada tanggung jawab juga di kegiatan di Pemda. Bisa dijelaskan juga kegiatannya di Pemda itu apa aja? Gitu. Monggo.
Kalau yang juara ataupun tidak juara itu kita kebetulan selalu di sounding. Jadi ketika misalkan ada acara di Pemda, misalkan ada ulang tahun Klaten gitu contohnya, pasti kita selalu dilibatkan kayak bantuin acara, terus jadi among tamu, ada acara Syawalan, acara Jokowi dan acara-acara adat lainnya tuh kita selalu dilibatkan. Jadinya sangat amat banyak manfaat dan juga berguna gitu untuk diri kita Jadi sendiri. memang di Masbak itu ketika sudah menang biasanya terus kemudian ada tugas-tugas kedinasan. Bicara seperti itu yang biasanya masa dinasnya setahun sih biasanya. Khusus kemarin itu kan luar biasa 4 tahun. Nah, setahun itu banyak banget. Yang pertama tentu mempersiapkan diri untuk kemudian maju di provinsi. Nah, di luar itu kita ada kegiatan-kegiatan seremonial di Kabupaten Klaten, baik itu tradisi, juga kegiatan-kegiatan yang berskala kabupaten maupun nasional kan begitu. Mulai tadi dari Syawalan, kemudian sebelumnya ada Padusan, kalau enggak pandemi ada karnaval, kan begitu banyak sekali kegiatan nanti itu. Dan kalau pas sudah pandemi selesai, biasanya hampir sebulan sekali ada kegiatan kalau nggak salah. Itu baru dari kedinasan. Belum tadi yang dari organisasi. Bahkan sering juga keluar kota kan, keluar daerah gitu. Jadi bukan hanya lingkup di Klaten aja. Jadi misalkan kayak studi banding gitu ya, kita kadang juga ada studi banding juga. Karena kalau dulu apa sih namanya yang Solo Raya itu Asita atau apa itu? Oh iya, ini masih ada Mas. Tapi ya terakhir ya sebelum corona itu, sebelum COVID itu Mas. Kemudian kegiatan juga nanti kita cross toh. Iya, kebetulan terakhir itu kita jadi tuan rumah. Oh, kita jadi tuan rumah. Iya, yang terakhir itu. Itu kemana aja? Di Sidowaya, di Omek, sama di Kampung Dolanan ya Mas. Sidowaya itu apa objeknya itu? Objek wisata Siblara itu Mas. Yang dulu pernah viral juga. Umbul Siblara. Iya, Umbul Siblara. Terus waktu itu ada tanaman yang pakai hidrogel. Hidroponik. Oh iya. Hidroponik sama hidrogel yang di desa. Oh iya. Apa desa apa? Dolan itu ya? Wisata Dolanan Sidowaya itu. Iya. Nah, kalian ini kan berarti sudah beberapa tahun menjadi anggota di Hatwindo ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Nah, menurut kalian sebenarnya Klaten ini sisi pariwisata seperti apa sih sudut pandang kalian lah? Sebenarnya kita ini bagus nggak sih? Terus kemudian misalnya dibanding dengan Jogja itu seperti apa? Gitu. Kalau dari sudut pandang kalian, apa yang tahu aja sih? Sebenarnya Klaten ini wilayah strategis ya Mas, karena kita juga termasuk dalam KSPN 1. Apa itu KSPN? Apa itu KSPN 1? Jadi kawasan strategis pariwisata nasional. Borobudur dan kawan-kawan itu lah ya. Dan sebenarnya kalau sekarang itu Klaten itu terkenalnya dengan Candi Plaosan karena selain itu sudah menang brandingan dari aku Mas Klaten itu dulu itu. Makanya itu udah menang juga di API tahun 2019 kalau nggak salah juara 2 itu tingkat nasional. Dan itu sebenarnya itu Klaten itu sudah menyumbangkan lumayan banyak ya Mas PAD-nya juga. Jadinya kita bisa bergerak di sektor pariwisata itu juga karena Duta Wisata ini sebagai promotor gitu. Dan kalau pariwisata di Kabupaten Klaten sudah lumayan maju dibandingkan yang dulu karena lebih tertata juga fasilitasnya dengan akomodasinya dan aksesibilitasnya. Kalau menurut saya. Jadi memang kita strategi awal tuh gitu. Awal-awal saya itu di 2010 waktu itu ya kita masih jauh banget lah sama Jogja dan Solo. Terus kemudian ketika masuk di Hatwindo ada juga Dewan dan kawan-kawan, kita banyak buat gerakan-gerakan yang kemudian termasuk itu promo Plaosan. Dulu kan orang taunya ya Prambanan, Borobudur, kita yang mengenalkan Plaosan, termasuk mulai dari leaflet ketika aku selesai menjabat ke 2019, aku bikin backgroundnya Candi Plaosan, langsung ya Mas. Tak terusin, mau kemana-mana Plaosan. Kemudian dan delalanya aku punya rezeki jadi anggota DPRD, tak bikinkan perda kepariwisataan yang akhirnya membuat semua kegiatan usaha di pariwisata Kabupaten Klaten bisa legal kan gitu. Cuma PR-nya ke depan ini memang kita ini sih hotel ya. Jadi memperpanjang masa tinggal wisatawan. Mungkin. Cuma kita itu juga terkendala ini. Kita kan kawasan strategis nasional karena ya ada Candi Prambanan, Candi Plaosan, Sojiwan dan kawan-kawan, sehingga banyak investor yang pengen masuk bikin hotel tapi sekitar situ. Sementara kan nggak boleh. Nah, barangkali kalian ada ide gagasan ke depan ini seperti apa? Misalnya nggak harus hotel tapi juga bisa penginapan nyaman. Taruhlah homestay kan begitu kan, kalau Ubud misalnya gitu, cottage gitu kan, barangkali mungkin ke depan inovasi-inovasi seperti itu mungkin yang bisa digerakkan. Nah, jagongan lagi nih lebih dalam mengenai Masbak.
biar lebih tertarik lagi. Iya. Kalau menang Masba itu dapatnya apa biasanya itu? Banyak banget ya dapetnya sebenarnya. Iya sih. Tapi yang jelas ceritain, biar pada semangat ikut ini. Iya. Apalagi udah 4 tahun nggak ada pemilihan. Iya, 4 tahun nggak ada pemilihan. yang jelas dapat uang pendidikan. Emang pembinaan. Pembinaan itu sekolah ya, dapat beasiswa itu. Itu kan pembinaan itu pasti. Terus dapat merchandise dari beberapa sponsor yang paling. Kalau dulu main dapat promo paketan setahun dulu aku perawatan dulu. Oh iya. Tapi habis itu nggak perawatan ya jadinya. Kurang dimanfaatkan ya. Cuma setahun tuh habisnya. Iya. Khusus buat ke Jateng mungkin Mas. Iya, itu persiapan ke Jateng aja waktu itu. Banyak sih. Apalagi itu. Kalau untuk hadiahnya mungkin itu ya Mas ya kayak Ya jelas, yang paling utama popularitas. popularitas. Iya. Nah itu exposure. Exposure. Kalau zaman sekarang, kalau era kan dulu sosial media belum terlalu ya. Iya. Sekarang mesti Instagram, Facebook langsung Betul. naik pasti itu. Engagement-nya langsung Iya. ada. Engagementnya langsung Iya. naik. Followernya mesti langsung banyak banget ya kan. sih. Terus kemudian juga naik ke tingkat provinsi, otomatis tambah temen, tambah Tambah pergaulan, relasi. ya kan. Iya. Luar biasa. Terus yang nggak menang dapat apa? Nah, Ya itu Dapat dapat. reaksi. Iya kalau saya pribadi cerita ya. dong, ayo cerita, ayo, Iya, iya. cerita. Kan Iya, kalau pengalaman Biar pribadi. tertarik maksudnya, aku kemungkinan kecil menang, tapi kok pengen melu ya, apa Iya. ya itu ya, Oke. gitu kan gitu. ya kalau saya sendiri kan kebetulan dulu juga nggak masuk 10 besar nih Mas. Ya. Tetapi kan memang pas waktu itu kebetulan Mas Ham juga masih aktif Masih di pas situ, pemilihan ya. saya itu. Ya. Kemudian makrabnya justru sebelum 10 besar ya itu ya Ya. pemilihan sebenarnya itu kita Itu memang juga iya. angkatanmu awal bikin makrab yang Iya, lebih iya. akrab, karena pengalaman sebelum-sebelumnya begitu mau masuk 10 besar, ya aku ya cuma yang 10 Iya. besar, yang lain menghilang. Makanya tak bikin makrab dulu, walaupun waktu itu masih ini ya, Yang di- mungkin dinas belum terlalu ini ya. yang di Sama mahasiswa tuh ya, bukan Mas, bukan ya? di Iya. Cokro. Oh, di Cokro. Takut kan dinas mungkin, wah ini anak muda Oh, iya. kumpul-kumpul, Mau ngapain gitu ya. ngapain gitu. Padahal kita maksudnya positif biar Iya. keakrabannya Akrab. itu ini. Alhamdulillah akhirnya begitu setahun 2 tahun Iya, Bisa alhamdulillah beres. masih. Ya, terus itu kan habis itu ada putra putri Lurik ya Mas ya. Nah Ya. itu saya juga langsung diberi kesempatan untuk Ya. bergabung dan diberi tanggung jawab, dipercaya di situ. Kemudian di event-event berikutnya juga dikasih tanggung jawab. Maka dari itu kayak pengalaman itu banyak banget sih Mas. Ya. Dan saya kalau bisa dan bicara itu kayak gini, membentuk karakter. Iya, Ya, betul kan? benar sekali Mas. Itu. Saya bisa bicara kayak gini ya karena saya ikut Mas Mbak. Kalau mungkin Mas Sam dulu ingat yang saya dulu kan kayak Benar dulu beda dengan sekarang. benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali gitu loh Mas. Sama, aku kan gitu 2010 itu kan menang pertama juga ngomong belum bisa. Iya walaupun sekarang belum, tapi lebih mending lah gitu kan, lebih mending lah. Better ya. Gitu. Ya gitu. Banyak banget pengalaman, kenal banyak Banyak relasi, sekali, iya. membentuk karakter ketika kita berorganisasi. Iya. Apalagi Admindo ini saat ini, nah ini cerita lebih lanjut bajumu ini. Iya siap. Sekarang Admindo sudah menjadi CV. Nah, artinya ke depan tidak hanya sekedar berkegiatan, berorganisasi, tapi juga ada sisi cuannya. Cuannya, Nah, ini yang betul. bikin orang tua nanti juga membolehkan anak mudanya untuk berorganisasi kan gitu. Iya. Orang menggulan, orang mengumpul, tapi juga bisa Menghasilkan. Bisa diceritakan CV Admindo itu seperti Oke. apa? Jadi berawal dari memang itu kan udah mulai aktif sekali ya Mas ya tahun 2015 2014 itu kemudian ada tawaran dari dinas juga dari Mas Ham juga ada gagasan Ya. kebetulan salah satunya Mas Ham juga yang mendorong kita untuk membentuk badan usaha. Ya. Jadi nggak cuma kita itu kayak ibaratnya kalau di organisasi kan kita sifatnya volunteer ya. Iya. Volunteer. Kemudian tapi kan dengan adanya badan usaha ini tidak cuma kayak pengalaman doang, Iya. tapi juga secara material kita juga bisa menghasilkan untuk bersama. Karena seperti itu. ini buat biar warga masyarakat juga tahu, teman-teman tahu. Dulu kan memang Mas Mbak ini dihandle oleh dinas, biasanya kerjasama dengan pihak ketiga. Iya. Nah, teman-teman Mas Mbak ini biasanya dilibatkan sebagai volunteer. Kemudian kami berpikir, lah kenapa enggak teman-teman yang bikin CV, Iya. yang kerjain teman-teman aja. Jadi belajar berorganisasi sekalian secara profesional bisa mendapatkan keuntungan. Yang waktu itu saya berpikir itu nanti bisa jadi IO, bisa jadi WO dan lain sebagainya. Monggo tinggal dikembangkan teman-teman kan begitu. Iya. Aku cuma membangun pemikiran waktu itu kan. Iya. Alhamdulillah terus dijalankan sama Dewan, Hendra, generasi pertama itu, Iya. terus sama Mega, Niko, iya. dan teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan ya. Alhamdulillah Mas.
Makanya dari itu monggo teman-teman yang masih apakah itu SMA, kuliah bisa banget gabung dengan Masba, kemudian nanti jangka panjangnya justru di Admindo-nya. Iya, jadi bisa diceritain lagi kalau sekarang Admindo kegiatannya apa aja ini Mas? Yang lain mungkin kamu kegiatan Admindo yang lain. Ini mungkin untuk yang pasca pandemi ya, kalau bicara pandemi mesti nggak ada kegiatan. Ada kegiatan. Kalau pasca pandemi ini kan mungkin besok udah mulai lagi acara seremonial Pemda. Ya, kemarin udah mulai sih, kita Padusan udah awalan udah mulai. Mungkin kita akan memulai program lagi yang di Solo Raya tadi Mas sempat membahas mengenai program Solo Raya. Mungkin besok kita bisa menghidupkan lagi, rencananya mungkin itu. Karena jujur aja Forum Pariwisata Solo Raya itu sangat berpengaruh ya Mas dalam kita mempromosikan pariwisata di Klaten. Kebetulan kalau dulu memang programnya kita jadinya tour Mas. Jadinya kita ke setiap kabupaten dan kota. Dan itu emang tujuannya kita untuk memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Klaten. Dan kenapa kita mengajak Forum Pariwisata Solo Raya? Karena biar target marketnya itu tuh sampai Solo Raya Mas. Ya, jadinya Mas Mbaknya sana juga mempromosikan. Ya. Cross selling lah, cross-selling. Untuk itu sementara itu ya Mas ya yang kita akan menghidupkan itu lagi. Masih ongoing yang lainnya. Masih itu sisi kegiatan di organisasi. Kalau dari CV Admindo sendiri ke depan impiannya akan seperti apa, Dewan? Kalau selain otomatis kita menyelenggarakan pemilihan Masba, putra putri dulu barangkali ke depan. Ke depan. Apalagi selain itu? Mungkin masih kita pengen mencapai goals kita yang dulu ya Mas, selain pemilihan pokoknya kita pengen melebarkan misalkan di EO Music atau mungkin bikin event di Klaten seperti itu. Belum sempat jalan keburu pandemi ya kemarin. Itu padahal waktu 2019 ya benar-benar banyak orangnya, tapi ya baru semangatnya pandemi ya. Ya sudah, itu sih Mas pengennya selain itu. Tadi CV Admindo itu kan kegiatannya sudah ada beberapa ya, ada pemilihan Mas, Mbak, ada putra putri Nure. Nah, ke depan selain itu tentu saja ada event mungkin olahraga, musik. Nah, selain itu apa lagi? Itu tadi kan belum berbau pariwisata kebudayaan. Nah, berbau pariwisata kebudayaan apa ini kira-kira? Mungkin programnya itu sih Mas, kayak semacam one day tour atau piknik bareng kayak gitu. Wah, keren tuh, piknik bareng Mas Mbak. Kayaknya Mas Mbak, keren kan itu. Ya, jadi kayak paketan gitu Mas, misalkan 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam seperti itu. Jadi nanti kita sudah menyediakan kayak akomodasinya dan tiketnya dan lain-lain. Kita pokoknya mungkin tinggal berangkat aja. Nanti kita yang nganter. Dan yang bikin spesial itu tadi guide-nya turisme langsung kita wisata. Jelas tenang itu. Langsung. Tapi ya nggak usah pakai sewa juga. Iya, Mas. Itu buat tugas saja Mas. Tapi kan itu mungkin bisa jadi daya tarik juga paketan wisata, guide-nya langsung dari Mas Mbaknya, duta wisatanya. Jadi pemahamannya luar biasa. Nah, kalian sebagai anak muda, ini terakhir ya, kalian sebagai anak muda Kabupaten Klaten yang kemudian juga concern di bidang pariwisata dan kebudayaan, harapan kalian Klaten ke depan itu seperti apa? Terutama bicara masalah pariwisata dan kebudayaan. Siapa dulu? Kak Dewan dulu. Oh iya, oke. Kalau saya kebetulan harapan ke depannya mungkin sama dengan yang hampir sama kayak konsep Mas Mbak tahun ini ya Mas ya, itu yang wisata berkelanjutan. Jadi kalau saya pribadi itu ada sedikit concern tentang masalah kayak alam gitu loh Mas. Masih takutnya kan kalau gimana caranya wisata di Klaten itu tetap bisa maju, tetapi dari unsur alamnya atau juga culture-nya itu masih terjaga seperti itu. Alam dan culture tetap terjaga. Tetap terjaga seperti itu. Karena memang kalau bicara Kabupaten Klaten, potensi kita memang wisata alam luar biasa. Wisata alamnya itu. Dari gunung puncak sana sampai yang di bawah ada semua. Yang nggak punya cuma pantai ya. Itu pun kita tetap punya Rawa Jombor. Nah itu. Syahdu juga kan. Syahdu itu bisa buat sunset juga Mas, bagus. Malah nggak lain kan di badan kan. Kalau di pantai itu kan lainnya kan udaranya malah di Rawa Jombor. Oke, kalau di rumah harapan saya sendiri sih sebenarnya pengennya Klaten tuh lebih bisa dapat exposure gitu dari seluruh masyarakat Indonesia, karena kan kalau daerah-daerah lain kan sudah sangat amat banyak exposure yang masuk, kayak misalkan kita kasih contoh aja Solo mungkin atau Jogja kan sudah banyak anak mudanya yang berani untuk berkonten gitu.
Kalau di Klaten itu kemarin saya lihat-lihat dan saya browsing itu kok jarang ya anak-anak muda yang mau berkonten di Klaten itu tuh masih minim gitu dibandingkan sama kota-kota lain, karena kan sekarang era digital ya, jadi tuh banyak banget orang yang lebih tertarik menonton lewat VT, entah itu sosmed, Instagram, TikTok dan segala macamnya. Dan menurut saya Klaten itu potensinya banyak tapi kurang exposure. Jadi pengennya harapannya teman-teman anak-anak muda di Klaten itu lebih semangat konten, semangat untuk menggali potensi Klaten yang sebenarnya banyak yang nggak dipunyain sama daerah-daerah lain gitu. Kita tuh sebenarnya punya tapi tidak terlihat sama khalayak umum. Jadi harapannya ya semakin banyak orang yang bisa memberikan exposure untuk wisata di Klaten, jadi semakin terkenal ke luar-luar daerah juga. Jadi mendatangkan wisatawan dari luar-luar daerah untuk penasaran Klaten itu ada apa sih gitu. Jadi pengennya gitu. Ya paham, luar biasa. Memang sekarang eranya digital, marketingnya paling cepat, paling mudah di digital. Dan sebenarnya kalau bicara itu, misalnya kita bicara destinasi wisata. Kabupaten Klaten ini ada yang destinasinya juara 1 nasional. Kita punya Girpasang itu juara 1 nasional. Kemudian Pelausan, desa wisatanya juga juara nasional, paling 3 besar. Nah, tapi sayangnya memang mungkin tadi exposure-nya kurang gede, walaupun juara, tapi ketika promonya nggak gede ya kalah kan gitu. Terus kemudian sebenarnya dulu zaman saya di Masba itu saya juga punya program. Jadi ketika teman-teman Masbai bagaimana ke depan, kemudian setelah terpilih jadi Masba, apakah itu yang menang atau yang kalah? Justru mereka paling indah dalam menjadi duta wisata benarnya. Dalam artian seperti ini, minimal ketika kalian kuliah, ya tawarkanlah objek wisata ini ke teman-teman kuliahmu gitu, sehingga suatu saat minimal sekali lah datangin mereka ke Klaten kan begitu lah. Itu kan nanti dari ketok luar, kalau zaman dulu belum era sosial media kan gitu. Apalagi sekarang ya tinggal objek wisata ya mainlah ke objek wisata Kabupaten Klaten, posting di Instagram dan TikTokmu itu sudah jadi duta wisata yang luar biasa kan sebenarnya gitu kan. Ya itu saya titip pesan ke teman-teman Admindo ke depan itu yang digencarin, insya Allah nanti juga akan lebih kenceng. Meskipun di sisi lain pemerintah daerah juga sudah berusaha mensupport kita menyiapkan objek wisata, di mana saat ini ada 2 wisata unggulan yang sedang digarap. Girpasang sudah terbukti juara, kemudian ini sedang berproses di kawasan Rawojombor, mulai dari Bukit Sidoguro sampai dengan wisata atraksi air di Rawojombor. Nah, itu nanti ke depan Yuntulung juga dibantu untuk promo dan sekaligus barangkali menyentuh teman-teman Pokdadisnya, kelompok sadar wisatanya, karena banyak sekali objek wisata di Kabupaten Klaten ini yang sebenarnya bagus tapi kemudian karena pengelolaannya kurang baik, akhirnya ya mohon maaf kotor, kumuh, keamanan segala macam yang akhirnya menjadi lama-kelamaan menjadi sepi. Nah ini juga PR kita bersama, nanti kita ingatkan teman-teman Pokdarwis ini. Terakhir Adi, belum. Kalau saya harapannya semoga semua pihak, semua kalangan itu bisa menjadi insan pariwisata. Jadinya kalau semua warga masyarakat Klaten, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, dari biro, dari ekonomi kreatifnya dan komunitas-komunitas yang lain itu, apabila semuanya sudah berkolaborasi dengan baik, insya Allah pariwisata di Kabupaten Klaten semakin moncer. Amin. Nah, terakhir terus dari tadi. Seru sih soalnya kalau ngobrol sama teman-teman duta wisata ini kayak masa muda dulu. Nostalgia ya. Usia 20-an sih gitu. Nah, terakhir nih. Kabupaten Klaten ini kan desanya banyak, ada 401 desa kelurahan. Kemudian bicara potensi jelas banyak, baik itu wisata maupun non-wisata. Aku cuma tetap aja sih, kan kita bikin yang namanya BUMDes, Badan Usaha Desa. Harapanku depan teman-teman Admindo, teman Mas Mbak ini bisa bergabung di BUMDes yang ada di desa-desa kalian, sehingga bisa membantu desa kalian untuk berkembang. Karena saat ini sukses itu nggak harus merantau, tapi bisa cukup di dalam desa. Bahkan ekstrimnya di dalam rumah banyak yang sukses kan begitu. Tapi minimal di dalam desa lah kita potret potensi desa, kemudian kita bantu tawarkan untuk menjualkan film. Bukan menjual desanya, tapi potensi desanya dan mendatangkan pendapatan dari desa. Barangkali itu, terima kasih sekali ini teman-teman Admindo sudah berkenan mampir ke podcast kami di Nyore Bareng. Semoga ini menjadi hal yang luar biasa bagi warga masyarakat, sedikit informatif untuk yang barangkali senang sama pariwisata kebudayaan, dan khusus untuk anak-anak muda Klaten
momentum bagus ini karena sebentar lagi akan ada pemilihan Masbak Klaten yang 4 tahun sudah nggak ada. Monggo yang tertarik bisa kemudian ikut gabung. Nah, tadi persyaratannya sudah disampaikan. Nah, kalau mau daftar kemana nanti? Bisa langsung ke Instagram kami di Masbak Klaten. Iya, @Masbak Klaten. Oh ya, nanti bisa komunikasi di @Masbak Klaten. Sudah ada linknya, nanti bisa langsung di sana. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa DM saja. Oke. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, like, dan yang paling penting subscribe. Subscribe itu gratis ya. Gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.